Kalau ada pertanyaan, bagaimana misalnya ada seseorang yang mempunyai jenggot tetapi bervariasi, yang sebelah kanan tebal, yang sebelah kiri tipis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sahabat santri ngaji yang berbahagia, kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Fathul Qorib dengan makna pesantren. Setelah sebelumnya kita libur selama bulan Ramadan, kita tidak melakukan kajian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Sahabat santri ngaji yang berbahagia, sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila dari kami terdapat kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan di hati para pendengar. Sahabat-sahabat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saudara-saudaraku, para sahabat santri ngaji yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita Fathul Qorib dengan makna pesantren sampai kepada pembahasan fardu wudhu yang kedua. Setelah sebelumnya kita telah melakukan kajian tentang fardu wudhu yang pertama, yaitu tentang niat dan segala ketentuan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan niat. Oke, sahabat santri ngaji, kita akan masuk kepada pembahasan membasuh wajah sebagian daripada kewajiban wudhu. Untuk hal itu saya yakin itu sudah banyak diketahui oleh saudara-saudara kita atau sahabat santri ngaji. Namun yang perlu kita titik beratkan dalam pembahasan kita kali ini adalah batasan wajah yang dimaksudkan di dalam syariat. Kenapa ini penting dibahas? Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang ketika berwudu itu hanya sekedar membasuh mukanya saja, tidak sampai merata kepada seluruh wajah. Mungkin karena tidak tahu batasan wajah yang dimaksudkan yang harus dibasuh ketika berwudu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho iku goslu jami'il wajhi, masuwe sekabehane wajah. Wahaduhu utawi pelanggerane wajah, taulan ing dalem dawane iku ma perkara baina manabiti sya'ri ra'si, baina manabiti sya'ri ra'si, ing antarane atau kang tetep ing antarane pira-pira kon cukule rambuté sirah, galiban ing dalam lumrai. Wa akhirul lahyaini lan akhiri graham luru, wa huma utawi lahyaini iku al azmani belung karuni, alladzani rupani azmani yang butuh kang cukul alaihi ma ing atase alladzani apa al asnanus sufla pira-pira untu kang ngisor. Ya jitami'u kang kumpul atau ya jitami'u dadi kumpul apa muqaddimuhuma arepe lahya ini fi dzaqni ing dalem janggut, wa muakhiruhuma khiri lahya ini fil udhuni ing dalem kuping. Artinya wasani goslu jami'il wajhi, fardu wudhu yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah. Kata-kata goslu di sini yang dimaksud adalah ingisal, artinya terbasuh. Maksudnya baik dibasuh oleh mutawaddi sendiri atau dibasuhkan oleh orang lain. Yang penting wajah terbasuh itu sudah cukup. Itu yang dimaksud dengan ingisal. Jadi yang dimaksud goslu di sini adalah ingisal. Nah, kenapa musyarah di sini masih menyebutkan kata-kata jami'i? Di sini dijelaskan di dalam Hasyiah Al-Bajuri bahwa jami'i di sini lidaf'i tawahhumil iktifa'i bi ghuslil ba'di,
untuk menolak paham-paham atau kesalahpahaman orang-orang yang beranggapan bahwa membasuh wajah itu cukup sebagian wajah saja. Makanya di sini dipertegas oleh syarah jami'il wajhi. Meskipun lafadz al-wajhi saja itu sudah cukup, karena al-wajhi di situ, al yang ada di dalam al-wajhi adalah al-istighraq yang menunjukkan keseluruhan wajah. Oke, jadi di sini sudah jelas bahwa fardu wudhu yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah. Tidak boleh tersisa sedikit pun. Karena kalau ada yang tersisa, maka wudhu kita tidak sah. Otomatis kalau kita melakukan sholat dengan wudhu yang tidak sah itu, maka sholat kita juga tidak sah. Nah, batasan wajah yang dimaksud dalam syar'i itu bagian mana saja? Nah, ini yang penting menurut kami diperhatikan teman-teman. Wahadduhu taulan ma baina manabidi sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini wa huma al-azmani alladhani yanbutu alaihima al-asnan as-sufla yajtami'u muqaddimuhuma fi dhaqni wa muakhiruhuma fil udhuni. Artinya yang dimaksud dengan wajah atau batasan wajah yang dimaksudkan di dalam fardunya wudhu ini adalah panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya bagian atas, kemudian ke bawah sampai kepada geraham, tulang geraham. Apa yang dimaksud dengan lahya ini? Yaitu tulang yang ditumbuhi di atasnya gigi bawah, yang mana ujungnya berada di janggut, sedangkan pangkalnya berada di telinga. Jadi yang dimaksud wajah bagian atas itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut paling atas ini pada umumnya, kemudian sampai kepada geraham di sini, sampai kepada jenggot atau maksud kami janggut. Jadi tidak termasuk wajah bagian bawah dari geraham ini. Namun nanti bagian bawah ini tetap wajib kita basuh demi memastikan bahwa air sudah merata ke seluruh wajah. Nah, jadi seperti itu sahabat santri ngaji yang berbahagia, yang dimaksud dengan wajah dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai kepada geraham. Itulah yang dimaksud dengan wajah. Jadi tidak boleh kita membasuh wajah hanya sampai kepada dahi saja, atau dimulai dari dahi sampai kepada bawahnya mulut, bibir misalnya, itu tidak sah karena bagian wajah bukan hanya seperti itu. Wahadduhu ardon utawi pelanggerane wajah ardon ing dalam ambane iku ma perkara bainal udhunaini ing antarane kuping loro. Sedangkan lebar daripada wajah itu sesuatu yang berada di antara kedua telinga. Jadi di antara dua telinga ini itulah wajah. Jadi panjangnya di antara tumbuhnya rambut pada umumnya sampai kepada geraham, kemudian lebarnya di antara dua telinga. Jadi kalau kita membasuh wajah, saya contohkan sedikit. Jadi kalau kita membasuh wajah berarti kita mulai dari sini sampai kepada janggut atau geraham ini teman-teman. Tidak boleh kita kurang dari itu menurut kitab Fathul Qarib ini. Oke, itu kira-kira pembahasan tentang batasan wajah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita praktekkan dengan maksimal. Kita lanjutkan kajian kita. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi. Wa idza kana lan nalikani ono iku 'alal wajhi ing atase wajah apa sya'run khafifun wulu kang tipis aw kathifun utawa ketel, wajaba maka wajib apa isalul ma'i naka akan banyu ilaihi maring sya'run khafifun aw kathifun ma'al basyarati semertani kulit allati rupani kulit tahtahu kang ono ing ngisore sya'run khafifun. Artinya bulu yang ada di wajah atau setiap bulu yang ada di wajah itu wajib kita basuh beserta kulit yang berada di bawahnya. Jadi kita tahu bahwa wajah kita itu terdapat bulu-bulu, misalnya alis atau brengos atau yang lainnya, itu wajib kita basuh. Begitu juga kulit yang berada di bawahnya. Baik misalnya alis kita itu tebal ataupun tipis,
tetap wajib kita basuh bagian luar juga bagian dalam sampai menyentuh ke kulit. Jadi musannif di sini menjelaskan, setelah menjelaskan batasan wajah, musannif juga menjelaskan kepada kita, mempertegas bahwa kita juga wajib membasuh segala sesuatu yang tumbuh di atas wajah. Itu maksudnya sahabat santri ngaji yang berbahagia. Namun terdapat pengecualian di sini. Ketika tadi disampaikan khafifun au kathifun, baik tebal, baik tipis maupun tebal tetap wajib kita basuh, tetapi terdapat pengecualian, yaitu jenggot. Nah, lantas bagaimana pembahasan tentang jenggot? Wa amma lihiyatur rajuli al-kathifati bi allam yaral mukhatabu basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiriha. Wa amma lihiyatur rajuli lan anapun utawi jenggote wong lanang al-kathifati kang atau al-kathifatu kang ketel, al-kathifatu kang ketel bi allam yara kalawan yen to ningali sapa al-mukhatabu wong kang diajak omong-omongan. Lafat al-mukhatabu di sini boleh kita baca mukhatabu, boleh kita baca mukhatibu. Artinya maknanya sama saja. Meskipun secara sigot itu pasti berbeda. Kalau kita baca mukhatabu berarti isim maf'ul, kalau kita baca mukhatibu berarti isim fa'il. Artinya mukhatabu atau mukhatibu itu maknanya sama dalam kasus ini, karena tidak mungkin ada orang berbicara itu sendirian. Pasti kalau ada orang berbicara, ada yang diajak berbicara. Tetapi karena guru kami itu membaca al-mukhatabu, jadi kami di sini juga ikut membaca al-mukhatabu. Kalau sahabat ingin membaca al-mukhatibu, monggo dipersilahkan. Basyarataha ing kuliti lihyah min khilaliha saking selah-selai lihyah. Dadi fayakfi moko cukup apa ghuslu zahiriha masui zahiri lihyah. Artinya kalau jenggotnya laki-laki yang tebal, yang dimaksud tebal di sini adalah orang yang diajak bicara atau yang berbicara itu tidak bisa melihat kulitnya jenggot yang dari selah-selahnya jenggot itu. Jadi tebalnya jenggot itu bukan diukur dari jumlahnya, tidak, tetapi kita lihat apakah kalau kita berbicara dengan jarak pada umumnya kita dapat melihat kulit yang berada di bawah jenggot itu atau tidak. Kalau kita tidak dapat melihat kulitnya, berarti itu termasuk jenggot yang tebal. Tetapi kalau dapat dilihat, itu termasuk jenggot yang tipis. Nah, perbedaan hukumnya bagaimana? Kalau jenggotnya itu tebal, fayakfi ghuslu zahiriha, maka cukup baginya, bagi laki-laki yang mempunyai jenggot yang tebal itu, membasuh zahirnya saja, tidak wajib sampai kepada batiniha. Nah, yang dimaksud zahir itu yang mana? Yang dimaksud dengan zahir itu adalah at-tabaqatul ulya, yaitu lapisan yang paling atas. Begitu kalau jenggotnya itu tebal. Bi khilafil khafifati, berbeda kelawan jenggot kang tipis. Yang dimaksud tipis maksudnya wahia utawi khafifah iku ma perkara yara ningali sapa al mukhatabu wong kang diajak omong-omongan basyarataha ing kuliti khafifah atau lihyah. Dati fayajibu muka wajib apa isolul ma'i nekaaken banyu li basyaratiha maring kuliti khafifah atau lihyatul khafifah. Artinya kalau jenggot laki-laki itu tipis, dalam artian ketika kita berbicara dengan orang yang mempunyai jenggot itu, kita dapat melihat kulit yang ada di bawah jenggot itu dengan jarak yang normal, maka jenggot yang tipis itu wajib kita basuh sampai kepada bagian dalam atau zahiron wa batinan, sampai kepada kulit yang ada di bawah jenggot itu. Jadi wajib kita basuh apabila jenggotnya itu tipis. Jadi terdapat perbedaan antara bulu yang tumbuh yang kita sebut sebagai jenggot itu, apabila itu jenggotnya laki-laki, kalau tebal cukup kita basuh zahirnya saja, tetapi kalau tipis wajib kita basuh sampai bagian dalam.
Yang dimaksud zahir adalah lapisan yang pertama, atau saya sebut lapisan yang pertama. Kalau ada pertanyaan, bagaimana misalnya ada seseorang yang mempunyai jenggot tetapi bervariasi, yang sebelah kanan tebal, yang sebelah kiri tipis. Nah, kalau bisa dibedakan, yang tebal yang kanan itu bisa kita bedakan, tebalnya itu bagian mana, tipisnya itu bagian mana, maka yang tebal boleh kita basuh zahirnya saja. Kalau yang tipis ya kita harus basuh sampai kepada batinnya. Misalnya ada saudara kita yang mempunyai jenggot yang bervariasi. Sebenarnya pembahasan ini mungkin agak lucu-lucu bagaimana ya, tetapi demi pembahasan hukum ya harus kita sampaikan, meskipun itu hanya sekedar perumpamaan, karena di dalam Hasyiah Al-Bajuri itu juga dijelaskan apabila jenggotnya itu terdapat variasi tebal dan tipis untuk satu orang laki-laki, maka kalau dapat dibedakan, kita yang tebal kita cukup membasuh zahirnya saja, yang tipis wajib kita basuh zahiran wa batinan. Tetapi kalau ketebalan dan tipisnya itu tidak bisa kita bedakan, tidak bisa kita ukur misalnya, maka kita wajib membasuh zahiran wa batinan untuk menjaga agar wudhu kita tetap sah, seperti itu. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin, lan berbeda kelawan jenggote wong wadon, wa khuntha lan wandu atau khuntha, fayajibu rasani khilaf, fayajibu muka wajib apa isalul ma'i nekaaken banyu li basyaratihima maring kulit lurune imro'ah lan khuntha, walau kathufa halesinajan ketel apa. Artinya berbeda hukumnya jenggotnya perempuan. Misalnya ada perempuan berjenggot, maka tidak ada perbedaan baik tebal maupun tipis. Kalau itu jenggotnya perempuan, wajib dibasuh zahiran wa batinan. Kenapa kok begitu? Karena jenggot bagi wanita itu jarang sekali terjadi, beda dengan laki-laki. Dan kalau perempuan itu memang sunnah mencukur jenggot. Kalau misalnya dia itu tumbuh jenggot, misalnya ada perempuan punya jenggot tebal, maka meskipun jenggotnya itu termasuk jenggot yang tebal, wajib kita basuh zahiran wa batinan, karena jenggot tebal bagi wanita itu biasanya jarang terjadi. Begitu juga khuntha, hukumnya sama dengan imro'ah. Apabila khuntha di sini belum bisa kita pastikan apakah dia laki-laki yang dominan atau perempuan yang dominan, seperti itu. Tapi kalau sudah dominan laki-laki ya meskipun khuntha yang dimaksud adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, itu yang dimaksud khuntha. Kalau dominan laki-laki, maka kalau jenggotnya tebal ya tidak perlu kita membasuh batinannya, cukup zahirnya saja. Tetapi kalau dominan perempuan, maka wajib kita basuh zahiran wa batinan. Kalau khuntanya itu masih belum pasti, maka hukumnya disamakan dengan hukum perempuan. Baik khuntha itu mempunyai jenggot yang tebal ataupun jenggot yang tipis, tetap wajib kita basuh zahiran wa batinan. Begitu tentang pembahasan rambut yang ada di wajah. Selain jenggot itu wajib kita basuh zahiran wa batinan, meskipun tebal. Seperti itu saudara-saudaraku atau sahabat santri ngaji yang berbahagia. Berarti sudah bisa kita pahami dari sini bahwa batasan wajah itu dimulai dari atas sampai kepada geraham ini. Bagian bawah dari geraham itu bukan termasuk wajah. Kemudian lebarnya di antara telinga, di antara dua telinga. Kemudian rambut yang ada atau bulu yang ada di wajah itu wajib kita basuh. Namun di sini syarah melanjutkan pembahasannya, wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si war raqabati wa ma tahta dzaqni. Wala budda lan ora kena ora ma'a ghuslil wajhi semertani masuwe wajah, min ghusli juz'in saking masuwe sebagian minar ra'si saking sirah, war raqabati lan kulu, wa ma tahta dzaqni lan perkara tahta dzaqni ingi sore janggut. Artinya wajib juga membasuh bagian dari kepala. Jadi kepala juga wajib dibasuh sebagiannya. Kemudian bagian daripada leher itu juga wajib dibasuh. Begitu juga
kulit yang berada di bawahnya jenggot, maksud kami janggut, meskipun itu bukan termasuk bagian dari wajah. Jadi kalau kita wudhu, meski misalnya batasan wajah kita itu di atasnya di sini, pasnya itu di sini, ya, wajib bagi kita membasuh bagian daripada kepala, sedikit saja bagian dari kepada kepala. Begitu juga di bawahnya janggut ini. Kenapa kok diwajibkan seperti itu? Agar kita benar-benar yakin dan pasti bahwa air telah merata kepada seluruh wajah kita. Di sini Hasyiah Al-Bajuri menjelaskan sebuah kaidah litahaqquqi guslihi, supaya kita benar-benar yakin dan pasti bahwa basuhan itu sudah merata ke seluruh wajah, mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi untuk memastikan bahwa wajah kita itu benar-benar terbasuh secara keseluruhan, maka jangan kita basuh mepet-mepet, kita agak lebihkan sedikit agar kita benar-benar yakin bahwa wajah kita benar-benar terbasuh secara keseluruhan. Dan membasuh bagian dari kepala sedikit itu dihukumi wajib juga, karena dengan adanya membasuh bagian dari kepala itu atau yang lainnya yang sudah saya jelaskan itu, dengan itu kita bisa benar-benar yakin dan menghilangkan keraguan yang ada di dalam diri kita. Oke, begitulah sahabat santri ngaji yang berbahagia, pembahasan tentang fardu wudhu yang kedua ini, yaitu tentang membasuh wajah atau membasuh seluruh wajah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Sekian, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.